Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah liburan sudah membersamai kita semuanya dan semoga liburan di tahun ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan, selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sama-sama memperhatikan anak-anak kita. Yang di antara lain adalah selalu mendoakan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena doa orang tua adalah doa yang mustajabah. Doa orang tua yang pastinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doakan anak-anak kita yang terbaik. Doakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan doakan anak-anak kita agar menjadi jiwa penerus Islam. Menjadi atau melanjutkan dakwah estafetnya Rasulullah SAW. Karena anak adalah aset bagi kita semuanya. Karena anak adalah tabungan yang tidak akan berkurang, baik kita ada maupun kita tidak ada. Maka doakanlah yang terbaik untuk anak kita dan jangan sekali-kali bosan untuk mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah selalu mengingatkan. Kenapa? Karena yang pastinya tidak lepas dari kesalahan. Maka kita sebagai orang tua wajib mengingatkan kepada anak-anaknya. Jangan bosan untuk mengingatkan. Jangan merasa lelah untuk mengingatkan anak-anaknya ketika anak-anaknya mungkin tidak sesuai apa yang kita inginkan atau mungkin tidak sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tugas kita adalah apa? Adalah mengingatkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman, untuk anak-anak kita. Maka jangan lupa selalu diingatkan terus ketika apa? Anak kita melenceng, anak kita berbuat salah, anak kita melampaui batas, maka selalu ingatkan kita sebagai orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Perhatikan kepada anak-anak kita. Terlebih khusus di 10 hari terakhir, di bulan Ramadan. Terkadang anak-anak pergi bersama teman, kemudian pulangnya malam, kemudian pakaiannya tidak syar'i. Ini harus diperhatikan oleh orang tua. Karena apa? Terkadang anak-anak berdalil untuk berbuka puasa. Anak-anak berdalil untuk apa? Sholat tarawih di luar dan sebagainya. Nah, yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah pertama adalah pakaian. Baik laki-laki maupun yang perempuan. Pakaian harus kita perhatikan terlebih dahulu untuk apa? Sebagai orang tua. Apakah syar'i atau tidak? Menutup aurat atau tidak? Dan sebagainya. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah pergi sama siapa. Ini yang penting, pergi sama siapa. Biar apa? Biar nanti bisa diminta pertanggungjawaban. Ya, ketika dia pergi sama fulan, contohnya, pergi sama si A, contohnya, maka kita akan menjadi apa? Kita biar tahu sebagai orang tua perginya sama si A atau si B. Dan yang ketiga adalah berangkat jam berapa, kemudian pulang jam berapa. Ini yang harus perhatikan. Ya, terlebih khusus anak-anak perempuan. Walaupun mungkin di antara anak-anak kita ada yang buka bersama sama teman-teman. Mungkin tempatnya jauh dari rumah dan sebagainya, tapi minimal kita sebagai orang tua tetap selalu mengingatkan. Selalu mengingatkan kepada anak-anak kita ada batasan-batasan. Terlebih khusus di bulan Ramadan. Terkadang ada anak-anak yang yang sudah membiasakan di pondok sholat tarawih, sholat wajib, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Terkadang setelah dia pulang ke rumahnya, dia
tidak menjalankan apa yang sudah dikerjakan di pondok. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua untuk selalu mengingatkan. Selalu apa? Selalu mengingatkan, selalu memperhatikan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena apa? Kita tidak tahu di luar sana yang mungkin di bulan Ramadan di 10 hari terakhir macet-macetnya kendaraan atau jalan, takutnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan, maka jagalah dari sekarang, perhatikanlah dari sekarang, dan kasih batasan-batasan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak apa? Tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga usaha ayah bunda, doa ayah bunda, kemudian tawakalnya ayah bunda ini menjadi amalan, menjadi ibadah yang sangat mulia, ibadah yang menghasilkan kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa taala. Tapi kemudian para santri dan santriwan dimanapun kalian berada, Ustaz nasihatkan bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Karena ketakwaan adalah harga mati untuk kita sebagai orang yang beriman. Karena apa? Ketakwaan adalah perkara-perkara yang harus kita jaga dimanapun kita berada. Dalam keadaan sendirian, dalam keadaan rame, dalam keadaan apa? Hatta di negeri kafir pun kita tetap harus bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Nabi kita mengkabarkan, fattaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini adalah harga mati bagi kita. Jadi ketakwaan tidak hanya ketika kita di masjid, ketakwaan ketika kita hanya di pondok, ketakwaan ketika kita lagi sholat dan sebagainya. Ketakwaan dimanapun kita berada. Sama orang tua, kita tetap harus bertakwa kepada Allah. Sama teman, kita juga harus bertakwa kepada Allah. Di negeri kafir pun, kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketakwaan adalah harga mati. Kemudian, untuk nasihat kepada anak santri dan santriwan, Pondok Pesantren Utsman bin Affan selalu mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Selalu mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Ini adalah penting. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun dari satu ayat dariku. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita amalkan. Jangan sampai kita belajar bertahun-tahun, bahkan ada yang 6 tahun sekolah di Utsman bin Affan, bahkan ada yang 3 tahun. Maka praktekkanlah, amalkanlah walaupun satu ayat. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk anak-anak atau anak-anak ustadz atau santriwan dan santriwati Utsman bin Affan dimanapun kalian berada, berakhlak mulia. Karena akhlak mulia adalah barometer baiknya kita di mata Allah dan di mata orang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kepada siapa pun diri kita. Sebagai anak, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada teman, akhlak kita kepada bapak, akhlak kita kepada adik, akhlak kita kepada abang atau kakak dan sebagainya. Terlebih khusus akhlak kita kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka baiklah akhlak kita supaya kita mempunyai kesempurnaan dalam iman. Kalau kita baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan baik akhlak kita kepada sesamanya. Tapi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita dalam mendidik anak-anaknya dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan menjadi tabungan nanti kelak di akhirat. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.